Seorang pria berlutut di hadapan musuhnya, dipaksa melepas celananya di depan wanita yang dicintainya. Bahkan harga dirinya yang terakhir diselamatkan oleh saingannya dalam cinta. Mengingat kembali semua penghinaan ini, Hobin hampir hancur. Untungnya, video Ji Hyuk memberinya kekuatan. Hanya dengan berlatih selama sebulan, dia bisa belajar cara mengalahkan orang biasa. Langkah pertama dari 3 elemen berkelahi adalah memiliki fisik yang kuat. Jadi Hobin harus mengonsumsi banyak protein setiap hari untuk membangun otot. Petarung profesional memiliki teknik untuk menutupi perbedaan fisik. Sedangkan untuk orang biasa yang tidak memiliki teknik, cara terbaik adalah membangun tubuh yang dapat menahan serangan lawan. Jadi, Hobin meminum berbagai jenis daging yang dihaluskan setiap hari. Meskipun agak sulit untuk ditelan, tetapi memikirkan harga bubuk protein yang mahal, Hobin terpaksa menahan rasa mual dan meminumnya. Selanjutnya adalah langkah kedua, tekad. Jika hanya mengonsumsi protein setiap hari tanpa latihan, itu hanya akan membebani tubuh. Disinilah dibutuhkan tekad yang kuat untuk memaksa diri melakukan latihan beban setiap hari, agar protein dapat diserap dengan lebih baik. Terakhir, langkah ketiga adalah memiliki stamina yang cukup. Dan cara paling efektif untuk melatih stamina adalah dengan berenang. Jadi, Hobin mengikuti video Ji Hyuk dan pergi ke pemandian umum setiap hari untuk berenang selama beberapa jam. Dan dia harus berenang dengan mengepalkan tangan, karena itu adalah cara untuk memaksimalkan peningkatan stamina. Tentu saja, alasan dia tidak pergi ke kolam renang adalah karena di sana penuh dengan pria dan wanita tampan. Hobin, orang yang suram, tidak berani pergi ke sana. Setelah melakukan semua ini, Hobin baru saja akan melanjutkan belajar. Ketika Ji Hyuk mengatakan bahwa seberapa keras pun dia berusaha selama sebulan ini, stamina dan fisiknya tidak akan banyak berubah. Jadi, dia harus mempelajari beberapa teknik. Seorang reporter pernah bertanya kepada juara pertarungan, teknik bertarung apa yang terbaik untuk korban bullying yang tidak bisa berkelahi. Namun, jawaban sang juara bukanlah tinju. Karena itu hanya pemikiran orang awam. Jika hanya boleh memilih satu, itu pasti tendangan betis. Dan itulah teknik yang akan diajarkan Ji Hyuk kepada Hobin selanjutnya. Pertama, buka kedua kaki selebar bahu. Kemudian, pijakkan satu kaki ke tanah dan putar sedikit keluar. Berikan seluruh berat badan pada kaki ini. Biarkan kaki lainnya benar-benar rileks. Putar tubuh Anda seolah-olah Anda akan berbalik. Untuk tendangan betis ini, kamu harus berlatih 10.000 kali dalam sebulan. Karena di era di mana setiap orang dapat melakukan siaran langsung, traffic berarti uang. Dan di kelas Hobin, ada seorang blogger bernama Pak Go dengan 700.000 pengikut. Di kelas Hobin, ada seorang vlogger bernama Pak Go dengan 700.000 pengikut. Setiap hari, dia menyuruh Hobin memakai riasan badut, dan muncul di siaran langsungnya untuk menghibur penonton. Hanya dalam waktu istirahat siang, Pak Go menerima donasi sebesar 30.000. Namun, Hobin tidak hanya tidak mendapatkan sepeser pun, tetapi dia juga akan dipukuli jika ekspresinya sedikit saja tidak tepat. Setelah siaran langsung berakhir, Hobin pergi ke toilet untuk mencuci muka. Melihat dirinya yang pengecut di cermin, dia mengeluh kepada Tuhan mengapa hidup begitu tidak adil. Pak Go, dengan 700.000 pengikutnya, meskipun buruk dalam belajar, dapat dengan mudah menghasilkan puluhan ribu dari satu siaran langsung. Rumi, vlogger baru di kelasnya, juga bisa mengandalkan wajahnya untuk mencari nafkah. Dan hanya dia, yang tidak bisa menghasilkan uang atau belajar. Setelah mencuci muka, Hobin kembali ke kelas. Tapi tak disangka, begitu dia membuka pintu, dia dijatuhkan oleh tendangan Ji Hyuk. Ji Hyuk memukuli Hobin, sambil mengeluh tentang ekspresi wajah Hobin yang buruk. Ternyata, Ji Hyuk adalah juru kamera Pak Go. Meskipun tidak jago berkelahi, dia cukup disegani di kelas karena koneksi ini. Beberapa saat kemudian, Ji Hyuk lelah memukul dan berjongkok di belakang kelas untuk beristirahat. Saat itu, Rumi sedang menyanjung Pak Go di dekatnya, karena Pak Go baru saja mengajaknya siaran langsung dan menghasilkan puluhan ribu dengan mudah. Mendengar ini, Ji Hyuk tertarik, dan berdiri untuk bertanya pada Pak Go, apa yang dibutuhkan untuk siaran langsung. Pak Go menjelaskan bahwa anak di bawah umur tidak bisa menerima penghasilan. Jadi mereka perlu menyiapkan akun platform dan rekening bank orang tua mereka. Mendengar ini, Ji Hyuk kesulitan, karena dia telah menghabiskan tabungan keluarganya secara diam-diam, dan orang tuanya tidak mungkin mengizinkannya menggunakan rekening mereka. Tapi tiba-tiba dia teringat Hobin, ibumu masih hidup, kan? Sepertinya dia sakit, ya, pinjamkan aku rekening banknya. Hei, apa maksudmu masih hidup? Kau seharusnya bilang masih ada, kan? Kejam sekali, minta maaf cepat. Mendengar ejekan mereka, Hobin ingin melawan, tapi dia teringat ibunya yang menderita kanker dan dirawat di rumah sakit. Jadi dia tidak berani membuat masalah.
Sepulang sekolah, Hobin pergi ke rumah sakit. Ibunya berbohong bahwa kondisinya jauh lebih baik dan bisa segera pulang. Hobin juga berbohong pada ibunya bahwa dia baik-baik saja di sekolah dan bisa menghasilkan uang untuk biaya pengobatannya. Setelah membayar 30.000 untuk biaya rumah sakit, Hobin tidak punya uang lagi dan harus kembali bekerja di restoran burger. Dia juga berpikir, mengapa orang seperti Pak Go bisa dengan mudah menghasilkan 30.000, sementara dia harus bekerja seminggu untuk mendapatkan jumlah yang sama. Untungnya, ada Bomi, pujaan hatinya, di restoran burger. Hanya dengan melihat punggungnya, Hobin merasa sangat bahagia. Tapi yang tak disangkanya, Pak Go datang ke restoran, karena Bomi sangat cantik. Fotonya diambil dan diunggah ke internet hingga menjadi viral. Pak Go datang untuk siaran langsung dan memanfaatkan popularitas Bomi. Dia juga ingin mendapatkan nomor telepon Bomi. Jika kau tidak bisa membuat burger seperti di gambar ini dalam 30 detik, kau harus memberiku nomor teleponmu. Tolong buat yang enak ya pangkat-pangkat. Mendengar permintaan ini, Hobin merasa gugup, karena burger itu memiliki lebih dari 10 bahan, dan tidak mungkin membuatnya dalam 30 detik. Tapi untuk melindungi pujaan hatinya, dia memutuskan untuk mencobanya. Maaf, sebenarnya aku juga tidak ingin melakukan ini, tapi penonton ingin melihatnya. Intinya, berikan saja nomor teleponmu. Setelah siaran langsung, aku akan mentraktirmu kopi. Burger komplit super sudah jadi. Maaf membuatmu menunggu. Sama seperti di gambar, aku juga menambahkan bendera kecil dan tambahan 1 lembar daging lagi. Kau ini, kelakuanmu mengganggu tamu lain. Tolong pergi. Setelah ini semua, Hobin tahu dia pasti akan dihajar di sekolah. Meskipun dia tidak mengerti kenapa dia melakukan itu. Lagi pula, dia tidak akan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Tapi Hobin merasa memikirkan itu semua sudah tidak ada gunanya. Bagaimanapun juga, dia akan tetap dipukuli di sekolah. Tapi dia tidak tahu, tatapan Bomi di belakangnya berubah. Malam harinya, saat pulang ke rumah, Hobin tidak mengerti kenapa dia menyetujui Ji Hyeok untuk live streaming di rumahnya menggunakan akun ibunya. Dan dia bahkan membuatkan mie instan untuknya. Di sisi lain, Ji Hyeok sedang live streaming main game tembak-tembakan. Ada seseorang yang bilang kalau dia bisa dapat 30 kill, dia akan diberi hadiah 30.000. Namun, saat dia sudah membunuh 28 orang, Hobin datang membawa mie instan dan tersandung kabel. Tinggal sedikit lagi untuk mencapai 30 kill. 30.000. Aku datang. Panas sekali. Melihat 30.000-nya melayang, Ji Hyeok marah dan langsung menghajar Hobin. Tapi saat dia menghina Hobin, dia juga menghina ibunya. Dan sekarang tanpa tekanan dari Pak Go, Hobin mengambil kimchi di lantai dan melemparnya ke wajah Ji Hyeok. Lalu dia melancarkan pukulan uppercut. Ini pertama kalinya Hobin berkelahi. Dia menyadari berkelahi tidak sesulit yang dia bayangkan. Jangan pukul aku, brengsek. Kimchi itu dimakan, bukan dilihat. Setelah berkelahi, Ji Hyeok meninggalkan rumah Hobin. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Hobin sebenarnya menendang kabel monitor. Artinya, perkelahian konyol mereka disiarkan secara langsung. Dan saat Hobin tidur, untuk menghemat listrik, dia mematikan stop kontak utama. Ini secara otomatis mengunggah rekaman live streaming ke internet. Karena platform tersebut memiliki pengaturan kecil. Jika listrik padam, rekaman live streaming akan otomatis diunggah. Keesokan harinya, Hobin dibangunkan oleh telepon dari Ji Hyeok. Dia menyuruh Hobin untuk segera menghapus videonya. Rekaman perkelahian mereka tadi malam sudah viral di internet. Mendengar itu, Hobin mengambil ponselnya dan hendak melakukannya. Tapi dia tiba-tiba menyadari setiap penayangan menghasilkan 0,1 rupiah. Sekarang sudah ada 1 juta penayangan. Artinya, dia mendapatkan 100.000 rupiah. Tentu saja, setelah punya uang, Hobin tidak menghambur-hamburkannya. Melainkan, dia pergi ke rumah sakit untuk membayar biaya perawatan ibunya minggu ini. Biaya perawatan minggu ini 120.000 rupiah. Ya, apa kau baik-baik saja? 120.000. Banyak sekali. Tentu saja aku harus melunasinya. Di sisi lain, Ji Hyeok pergi ke sekolah. Karena video itu viral, statusnya yang dulu bersama Pak Go benar-benar hancur. Semua orang menertawakannya. Jadi, untuk membangun kembali citranya, Ji Hyeok mengincar seorang anak culun di kelas. Hei, culun. Mati kau, mati kau, mati kau. Aku akan membunuhmu. Tolong aku, Pak Go. Setelah keluar dari rumah sakit, Hobin membuka platformnya, dan menemukan videonya sudah ditonton 10 juta kali. Itu artinya, dia akan segera mendapatkan 1 juta rupiah. Rasanya seperti mimpi. Tiba-tiba,
Sebuah tinju mendarat di wajahnya. Ternyata Ji Yeok datang mencarinya. Dia ingin Hobin membagi setengah dari uangnya. Lagi pula, dia tidak hanya gagal mendapatkan uang, tetapi juga menjadi bahan tertawaan. Tapi Hobin tidak peduli. Dia langsung menyerang Ji Yeok dengan tendangan rendah, membuatnya sadar akan kenyataan. Dia tidak akan memberikan sepeser pun uangnya. Setelah berkelahi, Ji Yeok menangis dan duduk di bangku bersama Hobin. Namun tiba-tiba, dia mengeluarkan ponselnya. Terlihat rekaman perkelahian mereka barusan. Dia mengaku memiliki keahlian merekam yang hebat. Bahkan rekaman diam-diam seperti itu pun terlihat sangat bagus. Jadi dia ingin bekerja sama dengan Hobin untuk membuat video dan siaran langsung. Hobin ragu. Dia tidak pernah berpikir untuk menghasilkan uang dengan cara ini. Melihat itu, Ji Yeok bertanya apakah Hobin sudah menerima penghasilannya. Karena masih perlu ditinjau. Prosesnya sangat rumit, termasuk membuat video, perlu perencanaan, pengeditan, dan sutradara. Dan Pak Go bisa menjadi seleb internet, berkat kemampuan merekam dan perencanaannya yang hebat. Kedepannya, Hobin hanya perlu tampil, dan dia yang akan mengurus sisanya. Pasti akan menghasilkan banyak uang. Untuk pembagiannya, 1:9. Hobin dapat 1, dia dapat 9. Hobin langsung menolak pembagian ini. Mendingan dia kerja di restoran burger. Lalu dia berbalik untuk pergi. Ji Yeok panik dan segera mengubah tawarannya. Dari 4:6 kembali ke 1:9. Tapi kali ini Hobin dapat 9. Dia dapat 1. Kira-kira video apa yang bagus ya? Coba beri aku ide yang kau yakini. Orang ini licik sekali. Kukira dia bodoh. Tema siaran langsung kita adalah membongkar streamer jahat, seperti Pak Go. Seberapa gilanya Hobin demi uang? Dia sampai membuka bajunya dan menunjukkan luka memarnya saat Pak Go siaran langsung. Dia bilang Pak Go berpura-pura jadi murid teladan di depan kamera. Tapi aslinya berandalan. Luka memar di tubuhnya adalah bukti dia dibully. Tapi Pak Go tidak marah, malah tertawa. Karena ponselnya sudah mati, jadi siaran langsungnya terhenti. Kau berani sekali ya, Yo Hobin. Kau mau menghancurkanku? Kau mau balas dendam? Meskipun Pak Go sekarang puas memukul, dia tidak tahu, ini semua jebakan Hobin dan Ji Yeok. Mereka tahu membongkar Pak Go tidak mudah. Jadi Ji Yeok sudah mulai siaran langsung diam-diam. Hobin hanya perlu diam dan dipukuli. Dan mereka bisa menghasilkan banyak uang. Dan Hobin punya ide baru. Apa penonton suka melihat korban bully terus dipukuli? Jadi untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk biaya rumah sakit ibunya, Hobin memutuskan untuk melawan balik demi efek dramatis. Tapi begitu dia bersiap untuk melawan, dia langsung ciut melihat tubuh besar dan tato Pak Go. Sekarang dia hanya berharap ada yang melerai. Namun, semua orang hanya ingin menonton. Tidak ada yang merasa ini masalah besar. Tanpa diduga, kata-kata Pak Go saat itu membuat Hobin benar-benar marah. Kau terlalu sombong, makanya ibumu kena kanker. Inilah awal dari pertarunganku. Kau bilang apa tentang ibuku? Perbedaan fisik keduanya membuat perlawanan Hobin sia-sia. Untungnya, reaksi di siaran langsung cukup bagus. Jumlah penonton langsung berlipat ganda. Ibumu masih di rumah sakit, kan? Aku akan membuatmu terbaring di ranjang rumah sakit di sebelahnya. Rasa sakit yang terus-menerus membuat Hobin menyadari apa itu perkelahian sungguhan. Perkelahiannya dengan Ji Yeok sebelumnya hanyalah main-main. Saat dia berpikir dia akan mati oleh pukulan Pak Go berikutnya, seseorang yang duduk di sudut kelas berbicara. Dia meminta Pak Go untuk tidak mengganggunya istirahat siang. Pak Go awalnya ingin memaki orang itu untuk diam. Tetapi ketika orang itu mengangkat kepalanya, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka pendatang baru populer di MMA juga ada di kelas ini. Aku mau tidur, jangan berisik. Melihat itu, Pak Go hanya bisa mundur dan meninggalkan Hobin sendirian. Karena siaran langsung ini, Hobin mendapatkan banyak pengikut Pak Go. Pak Go pulang malam itu, dan bersyukur ponselnya mati tepat waktu. Kalau tidak, identitas aslinya akan terbongkar oleh Hobin. Tetapi ketika dia mengisi daya ponselnya dan membuka aplikasi videonya, dia menemukan kotak masuknya penuh dengan hujatan. Lalu, ketika dia membuka halaman utamanya, pengikutnya telah berkurang setengahnya. Keesokan harinya, Hobin mengunggah klip siaran langsung, yang menyebabkan insiden ini menjadi trending di berbagai situs web. Meskipun Pak Go segera melakukan siaran langsung untuk meminta maaf, dia membuat kesalahan fatal. Sudah cukup, apakah kau merekamnya dengan benar? Reaksi di kolom komentar cukup bagus. Memuaskan penonton bodoh itu mudah. Selain Hobin yang mengungkap Pak Go, netizen juga menemukan video lama Pak Go yang memalsukan kegiatan amal. Kali ini, Pak Go benar-benar hancur. Sementara itu, Hobin memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit dan langsung mendapatkan lebih dari 100.000 pengikut, 1,23 juta penayangan.
Dia teringat apa yang Ji Hyeok katakan sebelumnya, bahwa durasi video menentukan pendapatan. Karena platform akan menyisipkan iklan di video dengan durasi yang sesuai. Dengan begitu pembuat konten bisa mendapatkan uang. Jadi, jika Hobin ingin mendapatkan penghasilan, perkelahian berikutnya harus berlangsung lebih dari 3 menit. Memikirkan hal itu, Hobin mencari tutorial berkelahi di internet. Tanpa diduga, ada akun yang membuat video semacam itu. Meskipun akun itu tidak memiliki satu pengikut pun, videonya banyak. Jadi, Hobin memilih satu video secara acak untuk ditonton. Pembuatnya adalah orang asing yang mengenakan topeng kepala ayam. Dia berkata jika ingin menang berkelahi, pertama-tama harus memiliki pola pikir yang benar. Yang pertama adalah jangan terbawa emosi. Saat berkelahi, jika kau tidak bisa mengendalikan diri, yang kau ayunkan bukanlah tinju, melainkan emosi. Sebaliknya, jika kau bisa membuat lawanmu terbawa emosi, situasi akan menjadi menguntungkan. Mendengar ini, Hobin merasa si ayam cukup hebat. Namun, teknik dipukul tanpa rasa sakit yang diajarkan selanjutnya, membuatnya merasa itu semua omong kosong. Jadi, Hobin kehilangan minat untuk belajar lebih lanjut, dan langsung pergi tidur. Keesokan harinya, Hobin datang ke restoran burger untuk mengundurkan diri. Lagi pula, dengan bekerja paruh waktu, dia tidak akan bisa mendapatkan cukup uang untuk biaya pengobatan ibunya. Namun, Bomi, yang sedang berganti pakaian di belakang, mendengar hal ini, dan segera berlari keluar. Dia bilang Hobin sangat keren, karena berani mengungkap Pak Go. Jadi, sebelum pergi, dia ingin bertukar kontak. Ayo berteman. Kita tidak akan bertemu lagi setelah kamu berhenti. Aku Bomi. Setelah kembali ke sekolah, Hobin terus asyik mengobrol dengan Bomi. Tanpa diduga, Ji Hyeok tiba-tiba datang, dan bertanya bagaimana rasanya punya 10.000 pengikut. Tapi Hobin merasa selain uang yang didapat lebih banyak, sepertinya tidak ada yang istimewa. Tiba-tiba, Rumi dari kelasnya datang, dan bertanya apakah dia mau siaran langsung bersamanya. Aku merasakannya. Hei, sekarang aku merasakannya. Oke, ayo siaran langsung. Tapi kenapa, tadinya kau bersama Pak Go? Penggemarku yang memintaku untuk siaran langsung denganmu. Sekali saja, kumohon, ya. Kurasa Pak Go sudah tidak ada harapan. Lagi pula aku memang tidak menyukainya. Saat Hobin menikmati perasaan ini, Pak Go tiba-tiba datang. Lagi pula, Hobin telah menghancurkan salurannya. Hari ini, bagaimanapun caranya, dia harus melumpuhkan Hobin. Melihat ini, Hobin tiba-tiba teringat si ayam yang dia tonton tadi malam. Dia mengatakan untuk membuat lawan emosi. Bukankah ini situasinya sekarang? Benar saja, saat menghadapi tinju Pak Go, dia dengan mudah menghindarinya. Ini membuat Hobin mulai percaya pada si ayam. Jadi, dia bersiap untuk mencoba teknik dipukul tanpa rasa sakit. Tanpa diduga, tepat saat dia akan menghadapi tinju Pak Go, Ji Hyeok datang dengan peralatan siaran langsung di belakangnya. Pak Go sedang terburu-buru untuk membersihkan namanya. Jadi, melihat ini, dia tidak berani menyerang lagi, dan hanya bisa diam-diam meninggalkan kelas. Namun, Hobin masih terkejut, dan berpikir untuk menonton tutorial bertarung si ayam sepulang sekolah. Sepulang sekolah, Hobin sedang menunggu Ji Hyeok di luar untuk membahas pembuatan video. Saat itu, Bomi menghubunginya dan ingin menelepon. Tanpa diduga, sepasang kekasih mengenalinya, dan datang untuk menanyakan berapa banyak uang yang Hobin hasilkan dari videonya. Tapi Hobin bilang videonya belum ditinjau, jadi pendapatannya belum bisa dicairkan. Namun, pasangan itu tidak percaya, dan langsung membawa Hobin ke gang kecil untuk menggeledahnya. Saat itulah Hobin menyadari, bahwa pasangan itu bukanlah penggemarnya. Namun, uang Hobin sebelumnya telah digunakan untuk membayar biaya rumah sakit ibunya. Mereka tidak menemukan sepeser pun. Saat Hobin tidak tahu harus berbuat apa, Ji Hyeok tiba-tiba datang. Melihat ini, Hobin mengira ada harapan. Ternyata Ji Hyeok terlalu lemah dan bahkan tidak tahan satu pukulan pun. Akhirnya, pasangan itu mengambil ponsel Hobin. Biarkan dia menarik keuntungannya dulu baru menebus sandinya. Tapi masih ada kontak Bomi di atas. Hobin tidak rela menyerah begitu saja. Ia pun bertanya pada Ji Hyeok apa yang harus dilakukan. Kau bercanda, kau tidak lihat penggemar yang antusias ini? Aku sudah merekam sejak kau dibawa ke gang gelap itu. Pasangan itu cukup terkenal di daerah ini. Ini kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Uang, semuanya. Jika kita mengejar mereka sekarang, jumlah penonton pasti akan melonjak, kan? Mendengar ini, Hobin pun tergiur. Setelah pergulatan batin, ia membuat keputusan akhir. Siaran langsung pertarungan dimulai sekarang. Pria itu melepas celananya di depan 10.000 penonton siaran langsung, hanya untuk memohon agar musuhnya melepaskan wanita yang dicintainya. Awalnya dia pikir ini sudah cukup menyedihkan, tetapi tak disangka, saat dia hendak melepas celana dalamnya, agar siaran langsung lawannya diblokir, saingan cintanya tiba-tiba muncul.
Tidak hanya membantunya menjaga harga dirinya, tetapi juga dengan mudah mengalahkan semua orang yang hadir. Seperti pahlawan, dia menyelamatkan gadis yang disukainya. Hobin teringat pertemuan terakhirnya dengan saingan cintanya ini, juga dalam situasi yang sangat canggung. Saat itu, dia membual kepada Bumi bahwa dia dekat dengan Moon Seong. Tapi tak disangka, Moon Seong muncul tepat setelah dia selesai bicara. Hobin mengira Moon Seong akan membongkar kebohongannya, dan membuatnya diremehkan oleh Bumi. Tapi Moon Seong justru seolah sengaja membantunya. Tidak hanya mengatakan mereka sekelas, tapi juga menanyakan apakah Hobin sedang melakukan siaran langsung. Dia bilang dia juga menontonnya. Meskipun lolos dari masalah, Hobin tidak merasa senang, karena mereka bertiga berjalan bersama di jalan. Bagaimanapun juga, Bumi dan Moon Seong tampak lebih cocok. Jadi Hobin memutuskan untuk mundur demi Bumi. Dia pun beralasan bahwa cantengannya kambuh, dan tidak bisa melanjutkan bermain bersama mereka. Aduh, jempol kakiku sakit sekali. Aku benar-benar bodoh. Kenapa aku tidak bisa membuat kebohongan yang masuk akal? Kau mau pulang? Yang tidak disangka Hobin, Ji Hyeok diam-diam melakukan siaran langsung di belakang mereka. Alasannya, setelah melihat Hobin kabur, dia datang untuk bertanya mengapa Hobin tidak melanjutkannya. Suasananya tadi kan bagus. Hobin menjelaskan bahwa dia berbeda dengan mereka yang tumbuh dengan baik. Dia hanyalah bajingan cantengan yang kotor dan bengkok. Jadi Hobin tahu betul bahwa dia dan Bumi berasal dari dunia yang berbeda. Namun, Ji Hyeok tiba-tiba menjadi serius dan memberitahu Hobin bahwa cinta itu seperti pertandingan. Wajar jika banyak pesaing, meskipun beberapa lawan memang tangguh, belum tentu mereka bisa bertahan sampai akhir. Ji Hyeok meminta Hobin untuk mengingat kembali siapa yang mengajaknya berkencan, dan siapa yang mentraktirnya kopi. Jika Bumi tidak tertarik padanya, mengapa dia mau mengeluarkan uang untuknya? Apakah dia tidak melihat ekspresi kesepian Bumi saat pergi? Setelah dimarahi Ji Hyeok, Hobin langsung tersadar. Dia pun segera pergi menemui Bumi untuk mengungkapkan perasaannya. Streamer yang berdedikasi ya, ditolak setelah menyatakan cinta pada seorang gadis. Silakan nikmati siaran langsung ini. Jadi, mari kita lanjutkan siaran langsungnya. Di sisi lain, Hobin menemukan Bumi. Tapi saat itu, Moon Seong hendak pergi. Dia punya pertandingan minggu depan, jadi dia harus pulang dan bersiap-siap. Sebelum pergi, Moon Seong menoleh dan berkata Hobin sebenarnya jago berkelahi. Dia selalu menonton siaran langsung Hobin. Taktik menggunakan kepala untuk menangkis pukulan sebelumnya memang bisa meminimalkan rasa sakit. Tapi ada beberapa gerakan selanjutnya yang mungkin sengaja tidak dilakukan Hobin demi efek acara. Mendengar ini, Hobin sedikit bingung. Jurus-jurus ini dia pelajari dari ayam jago di internet. Dia hanya melihat teknik menahan pukulan tanpa rasa sakit. Dia sama sekali tidak tahu ada jurus lanjutannya. Tapi ini juga membuat Hobin sedikit takut. Mungkinkah hanya dia yang bisa melihat tutorial ayam jago? Setelah Moon Seong pergi, Hobin dan Bumi duduk di bangku taman. Saat itu, Bumi teringat Hobin sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Makanya dia mengajaknya kembali. Katanya ada yang ingin dia bicarakan padaku. Jadi, ini. Hobin, tanganmu akan lecet. Setelah menahan diri begitu lama, Hobin akhirnya bertanya seperti apa tipe ideal Bumi. Bumi menjawab, mungkin orang yang jujur. Mendengar ini, Hobin bersiap untuk menyatakan cintanya dengan jujur. Tapi saat itu, dia melihat Ji Hyeok diam-diam melakukan siaran langsung di balik semak-semak. Lalu dia menyeretnya keluar. Tapi Hobin segera menyadari ada yang salah. Wajah Ji Hyeok terlihat seperti abis dipukuli. Dan kemudian, Pak Go keluar sambil menendang Ji Hyeok, bersama dengan dua anak buahnya yang preman. Melihat ini, Hobin ingin Bumi pulang duluan. Tapi Pak Go tidak memberinya kesempatan. Dasar sampah, saat aku minta nomormu, kau terlihat seperti tidak tertarik pada pria. Ternyata kau cuma sok jual mahal. Melihat situasi ini, Hobin hampir saja terpancing emosi dan menyerangnya. Tapi dia tiba-tiba teringat perkataan ayam jago untuk tidak dikuasai emosi. Jadi dia berencana untuk memprovokasi Pak Go terlebih dahulu. Pak Tua, kendalikan emosimu sendiri, dan buat lawanmu emosi. Kau mau dipermalukan lagi? Enyah kau. Jangan cengengesan di depanku. Teknik menahan pukulan tanpa rasa sakit. Kau pikir aku belum pernah lihat videomu? Saat itu, Hobin teringat. Ayam jago berkata di akhir video, kalau seseorang masih menggunakan teknik menahan pukulan tanpa rasa sakit setelah sekali pakai, orang itu benar-benar bodoh. Kelemahan terbesar teknik menahan pukulan tanpa rasa sakit adalah mudah dipatahkan dengan uppercut. Hobin mencoba mengingat ajaran ayam jago lainnya, tapi sayangnya, dia baru menonton sampai situ. Jadi dia hanya bisa berdiri dan dihajar habis-habisan oleh Pak Go. Tapi meskipun dalam kondisi seperti ini, Hobin tidak lupa memohon ampun.
meminta Pak Go untuk membiarkan Bomi pulang. Maafkan aku, kenapa aku harus berlutut di depan gadis yang kusuka? Hei, kau tidak punya rasa malu sama sekali. Ulangi lagi setelah kau buka celanamu. Kau tahu berapa banyak penonton yang melihat ini? Kau bercanda, kan? Hobin tak menyangka Pak Go sedang siaran langsung, dan memaksa Ji Yeok menjadi kameramennya. Namun, di saat yang sama, Bomi tiba-tiba melawan, menamparkan wajah Pak Go. Hal ini membuat Pak Go marah. Dia menyuruh Ji Yeok mengalihkan kamera. Dia akan mulai memukul wanita. Melihat ini, Hobin terpaksa menggunakan satu-satunya cara yang dia miliki, yaitu melepas semua celananya, agar akun Pak Go diblokir permanen. Jangan dilepas. Hobin, kau tak perlu melepasnya. Sedikit harga diriku yang tersisa jadi sia-sia. Kemudian, Kim Moon Seong berkata dia bergegas datang setelah melihat siaran langsung Pak Go. Lalu, dia benar-benar kuat. Tunggu, Kim Moon Seong, orang ini, Hobin tak menyangka di saat kritis. Moon Seong datang setelah melihat siaran langsung Pak Go. Dan ini membuat sedikit harga dirinya tak berguna. Setelah mengalahkan Pak Go dan yang lainnya, Moon Seong menghampiri Bomi dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi Bomi mengatakan Hobin lebih membutuhkan bantuan. Dan sebagai seorang pria, Moon Seong tentu mengerti. Dia langsung pergi bersama Bomi. Karena pada saat seperti ini, itulah cara terbaik untuk membantu Hobin. Tak ada yang ingin orang yang dicintainya melihat dirinya dalam keadaan menyedihkan. Saat itu, di hutan, seorang gadis berambut pendek diam-diam mengikuti dan mengintip Hobin. Melihat kejadian ini, dia tak kuasa menahan air matanya. Lagi pula, semua orang tahu betapa sakitnya harga diri diinjak-injak di depan orang yang dicintai. Setelah kejadian ini, Pak Go mengubah cara siarannya dengan menghina orang setiap hari. Dia menarik penggemar baru dan kembali populer. Hanya saja, target siarannya berubah dari Hobin menjadi Ji Yeok. Kasihan Ji Yeok. Di sisi lain, Hobin tak pernah kembali ke sekolah. Bahkan Bomi pun tak bisa menghubunginya, karena dia sedang belajar keras di rumah dengan menonton tutorial Chicken Guy. Materi ini membutuhkan waktu 1 bulan untuk dipelajari. Di sisi lain, di sekolah, karena tak menemukan Hobin, Pak Go hanya bisa menyiarkan langsung dirinya memukuli Ji Yeok setiap hari. Memintanya memanggil Hobin, tapi Ji Yeok sangat setia kawan. Dia terus menyuruh Hobin untuk tidak datang dan tetap di rumah. Jika kau melihat video ini, jangan datang ke sekolah. Kau akhirnya datang. Aku sudah tak sabar menunggumu. Black Hand, ini kejutan yang kau siapkan untukku? Kenapa tidak bilang dari tadi? Hobin, dia melemparkan ponsel yang sedang siaran langsung ke Ji Yeok. Lalu langsung berjalan menuju Pak Go. Menyuruh Ji Yeok bersiap merekam episode spesial balasan pertarungan. Berjudul Cara Mengalahkan Orang Biasa. Meskipun Hobin terlihat percaya diri, sebenarnya dia sangat gugup. Bahkan dialog barusan sudah ditulis di telapak tangannya dan dibacanya. Dan provokasi Hobin tadi, dan berhasil membuat Pak Go marah. Namun saat diserang, dia kembali menggunakan teknik tahan pukul tanpa rasa sakit. Ini membuat Pak Go tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, setelah siaran langsung terakhir, semua orang tahu cara mengalahkan teknik itu adalah dengan uppercut. Namun, Pak Go tidak menyangka, teknik tahan pukul tanpa rasa sakit hanyalah umpan Hobin. Nama jurus ini adalah tendangan betis. Pak Go tertawa setelah ditendang Hobin, karena dia pikir Hobin menggunakan tendangan rendah, dan tendangan rendah seharusnya mengenai paha. Tapi kemudian, pria parubaya dari siaran langsung sebelumnya muncul kembali. Dia berkomentar, memang harus menendang di situ. Tidak tahan dengan orang awam yang tidak mengerti. Bahkan Moon Seong yang duduk di belakang pun berkata, tendangan Hobin memang sangat profesional. Dalam mixed martial arts, memaksimalkan kekuatan tendangan rendah adalah seperti tendangan betis Hobin ini. Jurus ini, bahkan jika digunakan oleh orang awam, efeknya sangat signifikan. Berbeda dengan tendangan rendah tradisional yang menimbulkan rasa sakit secara bertahap. Tendangan betis langsung menimbulkan rasa sakit yang hebat. Saat itulah Pak Go berhenti tertawa. Rasa sakit di kakinya membuatnya merasa ada yang tidak beres. Melihat ini, Moon Seong tersenyum. Dia sudah tahu Hobin akan menggunakan jurus ini. Lagi pula, combo dari teknik tahan pukul tanpa rasa sakit adalah tendangan betis. Mati kau. Dalam pertarungan nyata, jika ada perbedaan fisik, melarikan diri juga sangat penting. Yang kujarkan ini bukan olahraga, tapi berkelahi. Berkelahi tidak ada ring atau wasit. Hobin pun berlari, sambil mencari kesempatan untuk menggunakan tendangan betis. Ji Yeok yang menyaksikan terkesan dan berteriak, keren. Namun, Moon Seong menyadari ada masalah. Seharusnya ada satu jurus lagi setelah ini. Apa Hobin
Tendangan betis. Aku tahu, kau hanya bisa tendangan betis, kan? Belajar satu jurus selama sebulan. Kau pasti berusaha keras, ya? Melihat tendangan betis Hobin diatasi, semua orang mulai mengejeknya. Mereka mengatakan, apa kau hanya berlatih tendangan betis selama sebulan? Tapi mereka tidak tahu, Ji Hyeok sudah mengatakan di video, jika hanya menguasai satu jurus, mudah untuk diatasi. Tapi mempelajari dua jurus dalam sebulan itu sulit. Jadi, ketika lawan fokus pada tendangan betis, kita bisa melakukan serangan mendadak. Kau mau menendang lagi, kan? Ketika perhatian lawan tertuju pada tendangan betis, kesempatan pun datang. Aku bukan pecundang. Overhand hook. Pak Go, kau bajingan tak punya harapan. Dengan kekuatan yang ditingkatkan dari latihan tinju di air, Hobin berhasil menjatuhkan Pak Go dengan satu pukulan. Dua anak buah Pak Go mulai bergerak. Ji Hyeok langsung berlari dan berdiri di depan. Kalau kalian berani mengganggu temanku, aku tidak akan memaafkan kalian. Coba saja sentuh dia, kakutuk kalian semua. Semoga pantat kalian bisulan. Biar aku yang lindungi Haobin. Aku ada di sana saat dia dipukuli. Aku nggak tahu dia menganggapku seperti itu. Melihat itu, kedua anak buahnya langsung ciut. Tentu saja, mereka bukan takut pada Ji Hyeok, tapi pada Moon Seong yang berdiri di belakang Hobin. Hobin, kau keren banget. Jadi, jangan menangis lagi. Siaran langsung pertarungan. Jangan lupa follow aku, ya, tolong, semuanya. Sejak hari itu, Pak Go tidak pernah masuk sekolah lagi. Tentu saja bukan karena dia takut pada Hobin, tapi karena dia menerima kenyataan bahwa dia sudah jatuh dari tahtanya. Tapi setiap kali Hobin memikirkan Pak Go yang masih kesakitan, aku sangat senang. Rasain tuh, semoga akun videonya juga dihapus. Para penggemar Pak Go sebelumnya telah berpencar, dan mulai mengikutiku. Terima kasih banyak semuanya. Penggemarku telah menembus 150.000. Aku akan terus berusaha. Setelah mendapatkan uang kali ini, Hobin membelikan baju baru seharga 180.000 untuk ibunya. Dan karena takut ibunya berpikir itu terlalu mahal, dia sengaja merobek label harganya, dan bilang dia membelinya dengan harga murah di internet. Tiba-tiba ibunya bilang ada teman Hobin yang datang. Kim Moon Seong. Mendengar itu dari luar, Ji Hyeok langsung jadi badut. Benar-benar jadi badut. Tapi, Bu, ternyata temanmu bukan aku. Aku punya teman baru. Kim Moon Seong, lihat kehebatanmu. Teknik dipukul tanpa rasa sakit. Untuk melindungimu dari Pak Go, kau tahu betapa banyak yang aku derita? Dia dipanggil tangan hitam. Pecundang baik hati.